Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat. Hari ini seperti biasa, saya Dedi dari Rumah Horor Indonesia. Kita akan membacakan kisah horor untuk kalian. Dan untuk kisah horor kali ini akan dibagi menjadi dua bagian ya. Jadi ini akan menceritakan pengalaman mistis seorang pengamen ya. Jadi silahkan disimak. Kisah horor pengamen Brebes, ditendang hantu rumah sakit. Waktu itu saya masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA. Sekolah saya di Seman 1 Selawi, Kabupaten Tegal. Saat liburan sekolah, karena kelas dipakai untuk ujian anak kelas 3, saya bersama dengan teman karib saya yang bernama Agus Prastio alias Agus Polor melakukan perjalanan petualangan ngamen selama 2 hari 2 malam. Jadi kalau zaman saya sekolah dulu memang SMA itu kelas 1, 2, 3 SMA, bukan 10, 11, 12, begitu ya. Beda dengan anak sekolah zaman sekarang yang kalau butuh uang tinggal mewek sama orang tua, saya dan Agus memiliki keperluan yang sama, butuh uang. Namun daripada minta ke orang tua, kami lebih baik mengamen. Waktu itu yang jago main gitar plus menyanyi sambil berdiri hanya saya, sedangkan Agus main gitarnya baru belajar, serta jam terbang ngamen saya udah tinggi. Hari pertama ngamen, saya dan Agus naik angkot menuju daerah Kabupaten Brebes. Start ngamen dari daerah Sumur Panggang. Saya dan Agus mengamen dari rumah ke rumah. Saat zuhur kami beristirahat sejenak untuk makan di warung, lalu melanjutkan lagi ngamen dari rumah ke rumah hingga sore hari. Memasuki malam, kami bingung mau nginep di mana. Setelah diskusi dengan Agus, disepakati kita menginap di RSUD Brebes, Rumah Sakit Umum Daerah ya. Jam 8 malam, kami memasuki RSUD Brebes sambil menenteng gitar dan tas ransel. Tanpa permisi, kami langsung jalan masuk ke dalam mencari musola. Saat hampir sampai musola, kami dicegat bagian keamanan. Mas, mau pada kemana mas? Tanya bapak-bapak bagian keamanan. Mau ke musola pak, mau numpang sholat dan istirahat, jawab saya. Oh iya silahkan, sini pinjam gitarnya, sahut bagian keamanan. Setelah itu saya dan Agus masuk ke dalam musola, numpang mandi, ganti baju dan sholat. Setelah selesai kami makan di warung depan rumah sakit. Setelah makan kami ngobrol-ngobrol dengan pemilik warung dan nanya apakah boleh tidur di musola rumah sakit. Si pemilik warung menjawab boleh-boleh saja, tapi di musola itu banyak jinnya yang seram dan usil. Aduh, daripada nanti kenapa-kenapa, akhirnya saya dan Agus urung tidur di musola dan tidurnya hanya di bangku panjang di lobi rumah sakit. Yang saya ingat itu di lobi rumah sakit itu terdapat banyak bangku yang panjang. Mungkin sekitar 12 bangku serta ada satu pesawat televisi yang diletakkan di atas. Dan di lobi tersebut banyak orang-orang yang sedang bergiliran jagain pasien. Saya dan Agus ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang pada duduk-duduk di lobi. Masuk jam 10 malam, mata saya sudah ngantuk dan badan terasa letih. Saya pun tertidur di bangku rumah sakit. Dan di sekitar saya ada Agus yang sedang ngobrol dengan orang-orang di sana, serta ada beberapa orang yang nonton TV. Begitu mata saya terpejam, saya merasa terbang dan pindah ke alam lain. Saya merasa berada di sebuah lembah dan banyak asap di sekeliling saya. Pandangan sekitarnya hanya ada warna hitam gelap. Saya berjongkok sambil meraba-raba tanah tempat saya berpijak. Tangan saya merasakan seperti meraba daun kering, kerikil dan tanah gembur yang bercampur lumpur. Suasananya sunyi sekali. Beberapa saat kemudian terdengar suara seperti auman monster seperti di film Alien. Yakin, takut bukan main saat itu. Lalu muncul sesuatu berwarna hitam dan rumbai-rumbai yang terbang di atas kepala saya. Saya merunduk sambil kedua tangan saya letakkan di atas kepala. Lalu terdengar suara yang berat. Aja turun kene. Jangan tidur di sini. Sekelebatan muncul telapak kaki yang sangat besar, hitam, kukunya panjang serta berbulu dan langsung menginjak muka dan badan saya. Waktu itu saya merasa tertindih sesuatu yang sangat berat
dan menutupi hidung dan mulut saya. Gak bisa ngomong dan napas terasa sesak. Saya meronta-ronta agar bisa lepas dari injakan kaki besar tersebut. Sejenak kaki besar itu lepas dan muncul muka makhluk yang memiliki kaki besar tersebut. Seram. Mukanya berbulu dan bertaring. Hanya sebentar muka makhluk tersebut nongol, lalu kaki besar tadi menendang badan saya. Aduh! Saya merasakan badan saya terlempar dan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Saya terjaga. Ternyata saya jatuh dari bangku rumah sakit dan orang-orang di sekitar saya bersama dengan Agus pada tertawa. Sial. Namun ada satu orang bapak-bapak yang menghampiri saya dan memapah saya kembali duduk di bangku serta berbisik, "Kon miki turun neng kene ora maca donga ya. Mesti dikerjain lembut kene." Yang artinya gini, kamu tadi tidur di sini nggak baca doa ya? Pasti kamu dikerjain sama lembut penunggu sini. Saya menjawab, "Iya pak, saya lupa nggak baca doa." Bapak-bapak tersebut menyuruh saya segera ke kamar mandi dan cuci muka. Baru berjalan beberapa meter meninggalkan lobi, saya melihat kuntilanak menembus salah satu pintu kamar pasien dan berbelok membelakangi saya. Entah kenapa saya memandangi terus kemana kuntilanak tersebut berjalan mengambang. Kuntilanak tersebut masuk ke kamar lain. Saya mengikuti arah kemana kuntilanak tersebut masuk. Ternyata masuk ke kamar mayat. Saya segera bergegas ke kamar mandi untuk cuci muka. Selesai cuci muka, saya keluar kamar mandi. Bapak yang tadi sudah menunggu di luar sambil membawa air putih dalam gelas. "Mas, kie banyu putih diombe. Ben ora ditemploki lembut terus." "Mas, ini air putih diminum biar gak diikuti setan terus." Alhamdulillah, setelah itu saya kembali tidur di bangku kayu tapi tidak pindah ke alam lain lagi. Nah, gitu teman-teman cerita pengalaman mistis dari pengamen Brebes. Dan di episode berikutnya kita akan lanjutkan petualangannya ya, masih dari pengamen yang sama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.